semuanya, jumpa lagi sama aku Kirana yang akan nemenin rebahan kalian dengan animasi Donghua The Mirror Twin Cities. Episode keempat ini menceritakan Sumo yang mengetahui kekasih hatinya masih hidup. Kemudian dia pulang ke rumah kakaknya suku Mermaid di Kabupaten Taoyuan yang merupakan tempat berjudi dan pekerjaan malam lainnya. Sumo akan menetap di sana. Bersama sang kakak, dia akan balas dendam pada Kongsang dan Bingyi. Bagaimana kisahnya? Kita mulai aja ke alur ceritanya. Let's go! Di kerajaan klan Es terlihat panglima perangnya Yun Huan akan mengatur strategi bersama para prajurit. Namun salah satu dari mereka ada yang terlambat hadir. Yun Huan pun langsung menghukum mati si prajurit tersebut. Lalu dua prajurit lain membuang mayat temannya ke hutan. Mereka sambil bergibah bahwa Yun Huan sangat kejam. Tapi meski begitu, keahlian pedangnya patut diacungi jempol hingga dapat meluluhkan sang Raja Wu Peng. Prajurit satunya menimpali. Kata siapa? Sebenarnya Mayor Jenderal punya latar belakang sederhana. Dia punya kakak di kerajaan putih. Siapa tahu dia dapat bantuan dari kakaknya. Gitu katanya. Balik lagi pada Yun Huan. Orang yang diperkirakan membawa petaka dari timur kemungkinan tidak akan jauh dari pinggiran kekaisaran. Dia memerintahkan prajuritnya mengirim 10 elang angin dan mencari orang-orang yang berasal dari timur Tianzhou. Jika ada yang mencurigakan, bunuh saja tanpa ampun, katanya. Kemudian kita diperlihatkan Sumo bersama dengan Anu berada di sebuah bukit. Dia menggunakan kemampuannya membuat bayangan membentuk Ratu Bingyi atau Junsu kekasih hatinya dulu. Dia menyadari bahwa kekasih hatinya itu masih hidup meskipun hanya sebuah roh. Kemudian datang Dewi Mie menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi waktu itu. Sebenarnya Baying sudah mati 90 tahun yang lalu. Sejak Kongsang diserang oleh Bingyi, Kongsang menjadi hancur, bahkan rakyat sangat menderita. Baying bersama 6 raja bersedia berkorban untuk Kongsang. Kemudian mereka bunuh diri untuk disegel demi membangun kota tak berwarna. Sumo bilang Kongsang pantas musnah karena suku tersebut selalu memperbudak suku Mermaid. Dan Mei menyarankan agar tidak mencari Baying lagi. Namun cinta Baying hanya tetap untuk Sumo. Sumo menjawab dia hanya masa lalu. Baying juga sudah baik padanya, tapi dia sama saja seperti Kongsang lainnya yang memanfaatkan suku Mermaid. Dewi Mie meyakinkan, namun Sumo terlihat tidak yakin atas pernyataannya barusan. Sin berpindah ke kasino Royi, tempat kegiatan malam milik kakak Sumo. 如意赌房以后，还需赵爷多多照顾呢。翠儿， Ada seorang pelayan melapor ada tamu di ruang dalam. 小蹄子，你昏头了？有客来也是从外来，怎么在内堂等？
Setelah dilihat, yang datang adalah Sumo. 你是 怎么不认得我了？ Kakak Ruyi heran karena Sumo masih hidup. 苏魔，你终于回来了。 Katanya, semua orang menunggu kedatangan Sumo. 大家都还在等我吗？ 大家都在呢。 Dia juga bertanya bagaimana bisa Sumo sampai ke tempat itu padahal dia tidak bisa melihat. 如何自己过来？你这眼睛看不见。 Sumo menjawab dia bisa melihat dengan mata batinnya. 我看得见。 你看得见了。 眼睛还是看不见，但我学会了不用眼睛看。 Sumo pun menanyakan kabar kakaknya. Si kakak berhasil mengelola kasino untuk pengeluaran tim pemberontak suku Mermaid. 不好的，富国军开销大。我刚经营这家赌房时也是，现在好多了，客人来来往往，消息也灵通。倒是担心你。 Banyak tamu dan informasi dari luar yang datang ke sana. Lalu kakak Ruyi menyampaikan keinginannya agar suku Mermaid kembali ke Laut Biru, tempat mereka tinggal dulu. 生活在这世上，为的就是有一天能回到碧落海。 Sumo mengingat saat 100 tahun lalu. 碧落海，奴隶。 Bingyi berjanji akan membebaskan suku Mermaid dari perbudakan Kongsang dan mengembalikan ke Laut Biru. 100年前，我们鲛人一族与冰夷达成约定，只要帮他们灭。我们鲛人一族当初是如何尽心尽力帮他们灭了空桑？ Namun hasilnya sama saja. Mereka berkhianat dan memanfaatkan suku Mermaid juga. 冰夷呢？背信弃义。 Terlebih lagi, saat kekaisaran Changliu, mereka malah hanya menindas penduduk Mermaid. 苍流帝国一建立，就有更暴烈残酷的奴役和镇压来对待我们鲛人。 Untuk itu, Sumo kembali untuk balas dendam pada kedua suku tersebut. 是鲛人的仇人。如今我回来了。 Lalu kakak Ruyi bilang kalau Sumo adalah satu-satunya harapan Mermaid. Dia adalah pahlawan Mermaid sekaligus raja di klan itu. 你是我们的新海皇，是所有鲛人的希望。 Jadi, hal tersebut merupakan motivasi kakak Ruyi mengelola kasino selama 100 tahun. 你明白吗？ 我知道了。 Kemudian muncul Anu di samping Sumo. Kakak Ruyi melihatnya sama seperti Suno. 他长得好像苏诺啊，苏诺活过来了。可是他明明不到1岁的时候。 Sumo menjawab, dia memang Suno yang meninggal sebelum usia 1 tahun. Sumo menghidupkannya lagi, tapi sedikit tidak patuh. 是死了，可是我又让他活了过来，只是越来越不听话了。 Lalu, kakak Ruyi menyuruh Sumo istirahat terlebih dahulu. 你早些休息，我这就去通知富国君一声。 Dia pun sedikit tenang karena pahlawannya sudah datang. 你一回来，鲛人就有望解脱了。 Dan episode ini berakhir. Gimana? Masih penasaran dengan episode selanjutnya? Kalau gitu stay tune terus ya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Mwah. Jangan lupa subscribe.